Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Gus Mahfud Tegen Tekani Gendeng Tulus Sayu Wagir Malang, Pusat Rehabilitasi Mental Spiritual, Penanganan Pasien Jiwa, Gangguan Jin dan Pecandu Narkoba, Klinik Alternatif Herbal Kun Fayakun. Kali ini saya akan menyampaikan berita sekaligus saya akan mereaksi apa sebenarnya yang sedang terjadi, fakta baru kasus keluarga tewas di Kalideres. Dian dan Budianto hidup bersama mayat. Meski belum menemukan titik terang, misteri demi misteri dalam kasus kematian 4 orang dalam satu keluarga di perumahan Citra Garden 1 Kalideres, Jakarta Barat perlahan-lahan mulai terkuak. Kepolisian menyikap fakta baru dari meninggalnya keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri, Rudianto Gunawan 72 tahun dan Reni Margareta 69 tahun, anak mereka bernama Dian, serta adik Rudianto, Budianto, usia 69 tahun. Reni Margareta diyakini sudah meninggal sejak Mei 2022 atau 6 bulan sebelum keempat mayat ditemukan warga pada 10 November 2022. Hal tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Hengki Haryadi, dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin. Ini berarti Dian dan Budianto yang kerap disaksikan oleh warga masih beraktivitas pada 2-3 bulan sebelum ditemukan tewas sempat hidup bersama mayat dari ibu dan istri mereka. Hengki mengatakan fakta tersebut terungkap setelah polisi menemukan percakapan Budianto dengan mediator penjual rumah pada 2 ponsel yang ditemukan di TKP. Pada pertengahan tahun ini, Budianto sempat hendak menjual rumah tempat keempat anggota keluarga tersebut tinggal senilai 1,2 miliar. Ia menghubungi mediator untuk menjual rumahnya. Tak kunjung mendapat pembeli, mediator pun menawarkan Budianto untuk menggadaikan sertifikat rumahnya ke sebuah koperasi simpan pinjam. 2 mediator dan seorang petugas koperasi lalu datang ke rumah keluarga itu bersama-sama. Kemudian saat itu diterima oleh almarhum Budianto. Begitu membuka gerbang, langsung tercium bau busuk yang luar biasa. Ketiganya pun menanyakan, bau dari mana ini? Dijawab oleh almarhum Budianto bahwa itu bau got yang lupa dibersihkan. Di dalam rumah, para tamu menemui Dian. Mereka sempat meminta ditunjukkan sertifikat rumah atas nama Reni Margareta. Lalu petugas koperasi meminta dipertemukan dengan Reni. Namun keluarga mengatakan Reni sedang sakit dan istirahat di kamar. Pegawai koperasi tetap meminta diantarkan untuk masuk ke dalam kamar di depan rumah tempat Reni beristirahat. Begitu kamar dibuka oleh Dian, bau busuk yang lebih menyengat menyeruak di kamar. Petugas melihat tubuh Reni terbaring dalam gelap. Tanpa sepengetahuan Dian, pegawai koperasi simpan pinjam itu menghidupkan HP-nya dan memberikan cahaya di dalam kamar itu. Dan langsung teriak takbir dan mereka berlarian. Begitu keluar kamar, petugas koperasi segera berbicara dengan 2 mediator jual beli dan mengajak mereka keluar. Budianto yang mengetahui petugas koperasi melihat Reni sudah menjadi mayat meminta mereka tidak melapor ke warga atau ke polisi. Keterangan saksi yang disampaikan Hengki selaras dengan keterangan tetangga yang pernah mencium bau di pertengahan tahun. Kepada kami tetangga keluarga Rudianto, Tio 58 tahun mengaku pada rentan Maret sampai April lalu sempat ada bau busuk yang bersumber dari rumah tetangganya yang mengusik lingkungan sekitar. Jasad keempat anggota keluarga ini hingga kini masih diperiksa petugas laboratorium forensik di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Penyidik telah memegang sejumlah bukti dan petunjuk mulai dari hasil otopsi keempat jenazah, barang-barang di tempat kejadian perkara, keterangan para saksi hingga jejak digital pada ponsel mereka. Temuan-temuan tersebut nantinya dirangkai dan dicocokkan satu sama lainnya. sehingga diharapkan dapat menyingkap misteri yang masih menyelimuti